Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Mufidah pada pelajaran tematik. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari buku Bupena 3B, tema 3, subtema 1 pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Mata pelajaran yang kedua, Matematika dengan KD 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Mata pelajaran yang ketiga SBDP dengan KD 3.1, mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Dan mata pelajaran yang keempat PPKN dengan KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Oke, langsung saja dibuka bukunya pada halaman 26. Subtema 2, pembelajaran 1. Ayo berlatih. Di situ ada 3 buah gambar, A, B, dan C. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan gambar yang ada. Nomor 1. Apa nama benda yang terdapat dalam botol pada gambar A? Jawabannya kelereng. Nomor 2. Apa wujud benda dalam botol tersebut? Jawabannya padat. Nomor 3. Apa nama benda yang terdapat dalam balon pada gambar B? Jawabannya angin. Nomor 4. Apa wujud benda dalam balon tersebut? Jawabannya gas. Nomor 5. Apa nama benda yang terdapat dalam gelas pada gambar C? Jawabannya air. Nomor 6. Apa wujud benda dalam gelas tersebut? Jawabannya cair. Kita lanjutkan pada halaman 27. Kesetaraan satuan jarak kilometer atau km dan meter atau m. Odometer merupakan alat untuk mengatur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Kita dapat menyatakan jarak dengan satuan kilometer, atau bisa kita singkat dengan km, ataupun meter kita singkat dengan m. Rumusnya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah diajarkan tentang tangga jarak dari mulai kilometer sampai milimeter. Setiap turun 1 tangga, maka dikali 10. Setiap naik 1 tangga, maka dibagi 10.
dari kilometer ke meter turun 3 tangga, maka dikali 1000. Jadi 1 kilometer adalah 1000 meter. Kita langsung menuju contoh soal. Jarak rumah Komang ke sekolah 2 km 100 meter. Sedangkan jarak rumah Dedi ke sekolah 1 km 320 meter. Soalnya, tentukan kedua jarak tersebut dalam satuan meter. B. Tentukan jarak dari rumah Komang ke rumah Dedi bila melalui sekolah dalam satuan meter. Dalam soal yang diminta kita harus mengubahnya ke dalam satuan meter. Jadi, kilometernya akan kita ubah menjadi meter. Bisa kalian lihat gambarnya. Oke, cara penyelesaiannya. Jarak rumah Komang ke sekolah adalah 2 km 100 meter. Maka caranya 2 km ditambah 100 meter. Yang kilometer kita ubah ke meter. 2 dikali 1000 meter ditambah 100 meter. Kenapa dikali 1000? Karena 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Maka 2 kilometer 2 dikali 1000 sama dengan 2000 meter. Ditambah 100 meter. Hasilnya 2100 meter. Sekarang kita hitung jarak rumah Dedi ke sekolah. 1 km 320 meter. Yang kilometer kita ubah ke meter. Maka 1 dikali 1000 meter ditambah 320 meter sama dengan 1000 meter ditambah 320 meter, hasilnya 1320 meter. Sekarang kita cari jarak rumah Dedi ke rumah Komang jika melewati sekolah. Langsung saja kita jumlahkan. 2100 meter ditambah 1320 meter. Hasilnya 3420 meter. Kita lanjutkan pada halaman 28. Ayo berlatih. Di situ ada bagian A dan bagian B. Kita akan bahas bagian A terlebih dahulu. Nomor 1. 2 km 250 meter sama dengan 2250 meter. Bagaimana caranya? Yang kilometer kita ubah ke meter. 2 dikali 1000 meter ditambah 250 meter sama dengan 2000 meter ditambah 250 meter. Hasilnya 2250 meter. Nomor 2. 5 km 175 meter sama dengan 5175 meter. Caranya 5 dikali 1000 meter ditambah 175 meter sama dengan 5000 meter ditambah 175 meter. Hasilnya 5175 meter. Nomor 3.
3 km 50 meter sama dengan 3050 meter. Nomor 4. 10 km 355 meter sama dengan 10.355 meter. Nomor 5. 15 km 62 meter sama dengan 15.062 meter. Nomor 6. 3.676 meter sama dengan 3 km 676 meter. Bagaimana caranya? Sekarang kita jabarkan terlebih dahulu. 3.676 jika dijabarkan adalah 3.000 ditambah 676. 3.000 dibagi 1.000. Kenapa dibagi 1.000? Karena ini naik bukan turun. Dari meter ke kilometer naik 3 tangga, maka dibagi 1.000 ditambah 676 meter sama dengan 3 km 676 meter. Nomor 7. 5.055 meter sama dengan 5 km 55 meter. Caranya 5.000 meter ditambah 55 meter sama dengan 5.000 dibagi 1.000 ditambah 55 meter sama dengan 5 km 55 meter. Nomor 8. 10.388 meter sama dengan 10 km 388 meter. Nomor 9. 15.115 meter sama dengan 15 km 115 meter. Terakhir nomor 10. 20.005 meter sama dengan 20 km 5 meter. Sekarang kita bahas bagian B. Bisa dilihat gambarnya. Nomor 1. Berapa jarak taman ke sekolah? Dilihat di gambar, jarak taman ke sekolah 2 km 15 meter. Atau dalam satuan meter, 2 dikali 1.000 meter ditambah 15 meter, hasilnya 2015 meter. Nomor 2. Berapa jarak sekolah dari rumah sakit? Dilihat di gambar, jarak sekolah dari rumah sakit 4 km 115 meter. Atau dalam satuan meter, 4 dikali 1.000 meter ditambah 115 meter, hasilnya 4.115 meter. Nomor 3. Berapa meter jarak taman ke rumah sakit melalui sekolah? Karena tadi di awal kita sudah mencari dalam satuan meter, maka sekarang tinggal kita jumlahkan. 2015 meter ditambah 4115 meter. Hasilnya 6130 meter. Atau 6 km 130 meter. Kita lanjutkan materi gerak dalam tari. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Jadi unsur utama dalam tari adalah gerak. Nah,
Gerak pada tari meliputi gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Pada subtema sebelumnya, kalian sudah mempelajari gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Tapi Ibu ingatkan sekali lagi, contoh gerak kepala, menengok, menggeleng, mendongak, atau mengangguk. Selanjutnya, contoh gerak tangan, merentangkan tangan, melambaikan tangan, mengangkat tangan, atau melenggang. Contoh gerak kaki, berjalan, meloncat, berjinjit, atau berlari. Kita lanjutkan pada pembelajaran 2 di halaman 31. Ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks percakapan dengan judul wujud benda. Ibu beri waktu kalian terlebih dahulu untuk membaca teksnya. Sudah dibaca teksnya? Oke, perintahnya. Tuliskan simpulan dari teks percakapan di buku. Ini Ibu simpulkan dari percakapan tersebut. Simpulannya adalah benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Ada benda yang wujudnya padat, cair, dan gas. Contoh benda yang berwujud cair adalah jus jeruk. Itu yang sesuai teks. Sekarang kita bahas. Kalau contoh benda yang wujudnya padat apa saja? Ada meja, ada bangku, ada lemari, ada pintu, dan lain-lain. Contoh benda yang wujudnya cair. Ada jus, ada air mineral, ada kecap, ada minyak, dan masih banyak lagi. Contoh benda yang wujudnya gas. Ada angin dalam balon atau gas dalam tabung gas, atau angin dalam ban, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 32. Manfaat sikap tolong-menolong. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Ingat, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor selanjutnya, manfaat sikap tolong-menolong kepada sesama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, dapat meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, dapat mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Kita lanjut ke ayo berlatih di bawahnya. Nomor 1. Pengamalan sila keberapakah perbuatan menolong orang lain? Jawabannya sila kedua. Nomor 2. Tuliskan bunyi sila sesuai jawabanmu pada nomor 1. Jawabannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3. Di manakah kita harus menerapkan sikap tolong-menolong? Jawabannya di mana saja. Nomor 4. Mengapa kita harus menolong orang lain tanpa membeda-bedakan?
Jawabannya, agar kerukunan tetap terjaga. Dan terakhir, tuliskan 3 manfaat dari sikap tolong-menolong. Jawabannya, yang pertama, dapat meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, dapat meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, dapat mempererat hubungan antar sesama. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Jika ada materi yang belum kalian pahami atau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan hubungi wali kelas masing-masing. Ingat selalu pesan ibu, selalu melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika keluar rumah. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.